Siapa saksi selanjutnya? Terima kasih Yang Mulia atas waktu untuk pemeriksaan saksi Widi dan Mega. Untuk selanjutnya kami mengundang dengan hormat Selis dan Jaka. Ini keterangan hampir sama. Adik kakak. Silakan Selis dan Jaka untuk masuk ke ruang sidang. Ini mau dihadirkan bersama? Iya, bersama. Sama keterangannya. Termohon dihadirkan bersamaan. Keterangan tidak keberatan ya. Silakan. Mana Selis itu yang berdiri tuh? Dia ngobrol. Ini saksinya lagi wawancara kayaknya. Selisnya. Kalau gitu Selis dan Jaka, silakan. Ya, silakan duduk. Ini Jaka ya? Jaka dari sini Selisnya agak geser lagi biar lurus. Sini. Ya, silakan duduk. Jadi Selis dan Jaka diminta untuk memberikan keterangan ya. Perkara peninjauan kembali ini pasti saudara adik. Ya, Adik. Nanti didengarkan keterangan pertanyaan dari kuasa hukum pemohon ya. Silahkan yang mana dulu? Baik. Saya akan bertanya langsung berdua saja. Tapi nanti saya arahkan siapa yang menjawab. Kalau Selis anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 13 saudara. Usia berapa sekarang Selis? Sekarang 33. Kalau Jaka anak ke? Saya anak kedua. Usia berapa sekarang? Sekarang 26 tahun. 26 tahun. Berbeda usia dengan Sakatata berapa? Saya beda 3 tahun. Oke. Saudara Selis, sejak kapan saudari mengetahui Sakatata ditangkap? Dan apa yang saudara ketahui tentang penangkapan itu? Tentang peristiwanya? Silakan jelaskan sama saya. Saya tahu sejak tanggal 31 Agustus tahun 2016. Itu tahunya dari saudara yang ngasih info. Apakah saudari yakin bahwa adik saudari itu terlibat dalam kasus tersebut? Tidak tahu kasusnya, tapi tidak tahu kasusnya. Oh, tidak tahu kasusnya. Oke, Jaka. Ya, siap. Pada saat penangkapan itu, kamu di mana? Saya di rumah pulang PKL. Hari itu kamu tahu si Sakatata di mana? Waktu itu saya kan pulang PKL asar. Saya PKL di PT Arida. Pulang itu saya ketemu Saka baru bangun tidur. Jam berapa? Habis asar. Nah, kalau malamnya Saka di mana? Malam kejadian apa malam penangkapan? Malam kejadian. Malam kejadian Tanggal 26. Tanggal 27. 27. Malam kejadian Saka ada sama saya di rumah Sadikun, sama teman-teman saya Sadikun, Irfan, Agus, Mas Duki, apa lagi? Ini sama teman-teman rumah. Malam kejadian ya. Terus keesokan harinya Saka di mana? Saka 28. Tanggal 28. Ya. Saka pulang dari rumah nenek. Karena kan pada malam kejadian Saka ada di rumah dari maghrib sampai jam 10. Terus teman saya motornya mogok, air radiatornya bocor, si Irfan. Jadi Irfan tuh minta tolong ke Sadikun untuk menanyakan bengkel yang buka. Dan ada, karena teman-teman kami kan anak Vespa. Jadi dia buka di Jalan Ciperna. Dan itu tuh bengkel ada cuma satu di situ, nggak ada yang lain. Oke. Kalian tahu ada kejadian kecelakaan itu kapan? Nggak tahu, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Hanya tahu setelah adanya penangkapan Sakatata aja? Ya, betul. Oh, jadi malam 27 itu kalian nggak tahu bahwa di Jembatan Talun ada pembuangan atau kecelakaan? Nggak tahu? Nggak tahu. Kemudian, pada saat mengetahui Sakatata ditahan, ya, kapan kalian bisa bertemu dengan Sakatata? Tanggal berapa?
Itu beberapa hari ya. Jadi kan penangkapan kan sore, ada jam 5, setengah 5-an lah. Saya kan pulang PKL terus tahu dengar kabar dari temen, terus teman-teman saya sama termasuk adik saya ditangkap. Keluarga langsung ke Polres Cirebon. Langsung malam nggak bisa ketemu, besok nggak bisa ketemu. Terus juga apa ya? Si Aldi saya tahu dia kan sore ditangkap, besok sorenya pulang. Dan dia tuh masih banyak darah. Bekas lumut dan rokok, baju-baju merah semua. Waktu ditangkap itu berapa kali ketemu? Yang pas ketemunya dengan keluarga bisa ketemu? Sekitar kurang lebih 1 minggu. Waktu itu udah menggunakan pengacara atau belum? Belum. Kapan bisa menggunakan pengacara atau menemui pengacara? Yang saya tahu Ibu Titin ketemu Saka tuh sekitar 2 mingguan, jadi setelah BAP jadi. Tanggal 15 atau 16? Ya, segitu. Itu siapa yang mendampingi pada saat pemeriksaan BAP? Ada paman saya, Pak Isyanto. Artinya selama dari tanggal penangkapan sampai tanggal 15 tidak pernah didampingi? Belum, ya, betul. Baru didampingi pada tanggal 16 itu? Ya, pas mulai persidangan. Jadi BAP udah jadi. Ada juga pendampingan dari Bapas? Bapas ada, ya. Kemudian dari keluarga yang mendampingi Saka Tatal siapa? Paman saya sama ibu saya. Selis tidak? Saya di luar. Tapi di persidangan Selis ada? Iya. Saya nunggu di luar. Oke, coba ceritakan kepada kami apa kejanggalan-kejanggalan selama proses penyidikan di kepolisian. Ya, jadi saya yang orang awam nih ya, saya nggak ngerti hukum. Jadi proses penangkapan aja tidak sesuai BAP, tidak sesuai prosedur. Kan harusnya ada suratnya, itu tidak ada. Maksudnya tidak ada surat perintah Tidak ada surat penangkapan. Penangkapan tidak ada? Tidak ada. Saya ini orang awam loh, saya masyarakat biasa. Apakah kalian melakukan perlawanan melalui pra peradilan? Waktu itu saya kan nggak ngerti hukum, keluarga juga nggak ngerti hukum. Jadi ya saya bukan pasrah, saya salah apa keluarga saya dapat musibah kayak gini, berpikirnya gitu aja. Oke. Kalian tahu siapa yang memberi keterangan melihat saudara Saka Tatal di kejadian? Kurang tahu, tapi kan dengar-dengar sekarang pengakuan Liga Akbar sama Aib Dede. Oke, betul. Liga Akbar, Aib dan Dede. Kalian kenal dengan Liga Akbar? Enggak, saya tidak kenal. Tidak. Selis kenal? Tidak kenal. Jaka kenal dengan Aib? Saya tidak kenal, tapi saya tahu dia kerja di showroom cuci motor samping SMP 11. Dia pakai motor Satria biru. Dia juga sering pakai baju FPC itu. Kalau beli rokok kan warung Madura cuma 2, di dekat rumah saya sama di Tandakan. Dia juga kalau pakai motor arogan, suka geber-geber. Saudara Jaka kenal dengan saksi Dede? Saya cuma tahu muka doang, nggak kenal, nggak pernah. Jadi saya kan warga situ. Saya tidak pernah menyapa dan jadi ketemunya cuma kalau beli es di warung Madura doang. Apa yang saudara ketahui tentang Aib dan Dede? Jadi sebelum ada kejadian tuh saya sama teman-teman sama warga situ ngegerebek si Aib sama yang ada tatonya ada temennya, yang Aceh nggak tahu siapa namanya. Bawa cewek di showroom. Itu juga ada didampingin Pak RT sama Pak RW, ada pembina, ada Babinsa. Apa yang kalian lakukan terhadap Aib? Jadi kami menunggu Pak RT sama Pak RW dulu. Pas ditanyain sama warga situ kan, dia bilangnya nggak ngaku kalau bawa cewek. Bilangnya udah dipulangin. Terus dari teman-teman ngegeledah, terus dicek ada di WC. Apakah ada kemungkinan pengakuan Aib di bawah sumpah itu karena dendam pribadi sama? Ya, saya yakin itu dendam pribadi. Dendam pribadi sama warga kampung situ atau sama kamu pribadi atau sama kamu dan kawan-kawan? Sama teman-teman yang mukulin. Karena abis digerebek kan ada RT RW, kan pembina pada pulang, terus RW juga pada pulang. Dia tuh dipukulin sama warga karena warga kesel. Selain Aib itu Dede juga terlibat bawa cewek itu. Keterangannya kan di situ Dede. Kalau yang saya tahu nih, yang ada tatonya
Satunya sih bintang sama ini. Itu namanya Dede. Ya di keterangan biasa Dede, kalau aslinya kata si apa? Saya lihat di YouTube itu si Aceh. Tapi kalau Dede ya Dede ada. Dede sampai nangis ampun-ampunan itu. Jadi yang kalian pukuli siapa? Dede atau Aib? Si Aib. Iya. Kalian tahu bahwa Liga Akbar dan Dede sudah mencabut keterangannya dan mengatakan itu rekayasa dan diarahkan. Ya alhamdulillah, saya terima kasih banyak buat Dede dan Liga Akbar, walaupun pengakuannya bukan pengakuan, walaupun dulu dia si Dede dan Aib tidak pernah dihadirkan dalam sidang tuh. Kalau si Liga Akbar, saya juga terima kasih karena walaupun pengakuannya memberatkan dan jadi terima kasih banyak sekarang udah kebuka dengan sendirinya. Baik. Kira-kira apa harapan kalian berdua atas kasus ini? Dengan Izin ajan.